Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kuatku kembali menyapa kita hari ini dengan siraman firman Tuhan. Ia akan memberikan kita kesegaran dan kekuatan. Berharap kita akan terus melangkah dengan kepastian bersama dengan Yesus Kristus. Sebelum kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang di hadapan bersyukur. Kembali lagi hari yang baru ini, kami akan menikmati firman-Mu yang akan menyegarkan kami, memberikan kami kekuatan. Berkatilah terus kami dengan firman-Mu, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut renungan firman-Mu di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini mengambil tema yang ditunggu-tunggu dengan ayat pokok di dalam kitab Mazmur 130 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pemazmur menyadari akan kesalahan-kesalahannya, sehingga dia berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya kepada Tuhan itu ada kelepasan. Hanya di dalam Tuhan ada pengampunan. Pemazmur ini dengan hatinya, jiwanya begitu merindukan Tuhan. Bagaimana dia menyadari keberadaannya. Dan kita juga sebagai orang-orang yang percaya, setiap hari kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Dan apa yang senantiasa kita alami, terkadang kita tanpa menyadari kita melakukan kesalahan. Ada pelanggaran, ada firman yang kita langgar. Tapi puji Tuhan kita menyadarinya, dan kepada Tuhan sajalah kita datang, dan kepada Tuhan yang selalu kita rindukan. Kalau kita melihat jauh ke belakang mengenai bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir, bagaimana mereka merindukan kelepasan itu. Bagaimana mereka merindukan pembebasan itu dari perbudakan. Dan Tuhan datang lewat Nabi Musa melepaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Dan di masa sekarang, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah melepaskan kita dari hutang dosa kita. Tuhan Yesus menebus kita dari hutang dosa itu yang merupakan pelanggaran, kesalahan, kejahatan, dosa yang tidak mungkin kita bayar. Firman Tuhan berkata, semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapapun kita telah berbuat dosa, dan kita perlu kelepasan itu. Dan kelepasan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hutang-hutang dosa yang tidak mungkin kita bisa bayar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, adakah di antara kita yang merindukan kelepasan, terlepas dari dosa, dari dendam, dari ikatan-ikatan iblis? Berserulah kepada Yesus.
Atau mungkin ada di antara kita juga yang rindu disembuhkan dari sakit penyakit kita. Berseru kepada Tuhan. Atau mungkin juga di antara kita yang rindu dipulihkan. Selama ini kita menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, keputusasaan, bahkan mungkin depresi. Ingat, ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup memulihkan kita dari segala beban yang menghimpit kehidupan kita. Dialah yang kita rindukan, dialah yang kita nanti-nantikan untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Dan di masa yang akan datang, siapa sesungguhnya pribadi yang kita tunggu-tunggu itu? Siapa sesungguhnya pribadi yang kita nanti-nantikan itu? Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, ketekunan menantikan Yesus. Adakah di antara kita yang saat ini rindu akan kedatangan Yesus? Atau mungkin ada di antara kita yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, anak-anak ketebusan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Adakah Dia yang kita nanti-nantikan? Adakah Dia yang kita rindukan? Yesus pasti datang kembali. Firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Bagaimana kita harus selalu bertekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai Raja di atas segala raja. Di mana Yesus akan membebaskan kita daripada dunia yang fana ini. Yesus akan membawa kita kepada kekekalan yang menjadi bagian daripada janji Tuhan. Yaitu keselamatan orang-orang yang percaya. Dan keselamatan itulah yang kita rindukan. Dan Yesus ketika Dia akan datang kembali, Dia akan membawa kita kepada apa yang kita rindukan selama ini. Bukan hanya kita yang hidup di masa sekarang, tapi orang-orang yang sudah hidup di zaman Alkitab. Orang-orang yang hidup di zaman Adamkah, di zaman Nuh, di zaman Abraham. Mereka juga adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membawa mereka juga kepada kekekalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nantikanlah Dia, nantikanlah Tuhan, pribadi yang kita tunggu-tunggu, bukan hanya di masa yang akan datang, tetapi setiap hari, setiap kita bangun pagi, Dialah pribadi yang kita selalu nanti-nantikan. Ia akan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita selalu sukacita, memberikan kita selalu pengharapan untuk hidup, untuk hari ini, besok, dan hari-hari akan datang. Masa depan kita, Dialah pribadi yang kita nanti-nantikan. Puji nama Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesuslah pribadi yang kita nanti-nantikan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menikmati firman-Mu yang memberikan kami kembali kesegaran, kekuatan, memberikan kami ada damai sejahtera. Bahwa Engkaulah pribadi yang kami selalu nanti-nantikan. Setiap hari, setiap kali kami bangun pagi, Engkaulah pribadi yang kami selalu tunggu. Sebab Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan menjalani hari ini, besok, dan hari-hari akan datang. Berkati umat Tuhan, biar setiap hari jemaat Tuhan dikuatkan dengan firman. Terima kasih Tuhan, hari ini, besok, dan hari-hari yang akan datang. Hidup kami ada di dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.